Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran saya. Dan pada video kali ini, saya akan coba memperkenalkan kepada kalian apa itu cloud computing atau yang biasa dikenal juga dengan istilah komputasi awan. Oke, jadi untuk yang pertama, kita akan mulai dari pengertian cloud computing terlebih dahulu. Jadi bisa dibilang sebetulnya teknologi ini bukanlah sesuatu yang baru dan mungkin kalian juga sudah sering menggunakannya, hanya kalian tidak sadar bahwa kalian ini sedang memanfaatkan cloud computing. Oke, jadi secara pengertian, cloud computing itu adalah teknologi yang memungkinkan adanya penyimpanan, pengolahan, dan pengaksesan data serta aplikasi melalui internet tanpa memerlukan infrastruktur fisik yang kompleks. Nah, jadi kita pasti sering menggunakan ini ya. Sekarang kan menyimpan data di internet, memanfaat nonton via internet, main game via internet. Beda dengan saat kita dulu gitu. Kita kalau mau melakukan apa-apa pun harus install dulu aplikasinya atau download dulu filenya sampai ada di laptop atau komputer kita. Nah, sekarang sudah ada berbagai hal yang bisa diakses hanya bermodalkan internet. Contohnya apa aja? Misalnya yang pertama itu ada media penyimpanan. Nah, pasti kalian udah akrab lah ya, media penyimpanan berbasis cloud itu apa aja. Jadi yang pertama itu ada Google Drive. Ya, Google Drive ini bisa kita gunakan untuk menyimpan data, memanajemen data, juga membuat data yang baru. Kemudian juga ada Dropbox dan juga ada OneDrive. Kemudian selain untuk media penyimpanan, eh, cloud computing juga ada sering digunakan untuk media hiburan. Nah, ini contohnya ya, ada YouTube, ada Netflix, ada juga Spotify. Nah, untuk YouTube dan Netflix, bayangkan ada berapa juta video yang ada di YouTube. Kita kalau mau nonton kan cukup bermodal internet, kita sudah bisa nonton. Sama halnya dengan Netflix. Netflix itu menyimpan puluhan atau mungkin ratusan ribu film. Tanpa kita perlu download satu-satu, kita tinggal pilih yang mana. Selama kita terkoneksi dengan internet, kita bisa menikmatinya. Dan sama halnya dengan Spotify. Jadi, saya yakin sudah banyak dari kalian yang memanfaatkan berbagai platform ini. Nah, ini termasuk ke dalam pemanfaatan cloud computing. Nah, kemudian juga untuk sekarang bekerja itu sudah tidak harus secara offline ya, secara offline. Jadi kita tanpa kita memiliki perangkat Microsoft di komputer, kita sudah tetap bisa bekerja dengan memanfaatkan berbagai platform seperti Google Docs, kemudian ada spreadsheet, atau yang belakangan ini sering dipakai oleh orang-orang membuat presentasi itu ada Canva. Nah, ini adalah berbagai contoh penggunaan cloud computing yang merupakan hasil perkembangan dari teknologi dan juga internet. Nah, karakteristik dari cloud computing itu ada beberapa, tapi yang pasti eh, dia ini memungkinkan kita sebagai user atau pengguna untuk mengakses berbagai sumber daya komputasi atau yang berkaitan dengan komputer. Contohnya apa aja? Ada server, penyimpanan, database, jaringan, software, menggunakan hanya internet saja. Tidak perlu ada infrastruktur fisiknya ya. Nah, jadi ada beberapa karakteristik seperti on-demand self-service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, dan juga measured service. Apa pengertiannya? Nah, kita lihat mulai dulu dari on-demand self-service. Jadi, salah satu karakternya ya kita bisa menggunakan layanan cloud ini kapan saja tanpa harus izin dulu nih ke penyedia layanan. Misalkan kita mau buka Netflix, kita nggak perlu nih eh, hubungi customer service Netflix bahwa saya ingin menggunakan Netflix, tidak perlu. Jadi kita ada on-demand self-service selama kita sudah berlangganan, kita sudah subscribe dengan membayar biaya sekian, itu kita bisa gunakan kapan saja. Tidak ada yang cek juga gitu. Kemudian juga tidak perlu ada interaksi langsung ya dengan pemilik platform atau servisnya. Kemudian ada broad network access, jadi layanan ini bisa digunakan
itu secara luas, itu aksesnya luas. Mau dipakai di berbagai perangkat, laptop, smartphone, tablet, selama tergabung dengan cloud, selama sudah memiliki layanannya ya bisa digunakan asal kita terhubung dengan internet. Kemudian juga ada resource pooling, jadi eh, memungkinkan si sumber daya ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi tidak hanya oleh kita saja, bisa kita bagikan ke berbagai pengguna dengan mekanisme mekanisme tertentu. Kemudian rapid elasticity artinya kapasitasnya itu bisa ditingkatkan atau dikurangi sesuai kebutuhan. Kayak misalkan kalau kita pakai Google Drive itu kan kalau kita menggunakan layanan yang tidak berbayar itu kita punya kapasitas 15 GB. Tapi kalau misalkan kita ingin em, memiliki kapasitas yang lebih besar, tentunya ada biayanya. Seperti misalkan biaya bulanan kurang lebih 30 atau 40 ribu, kita bisa dapat 100 GB penyimpanannya. Itu contohnya. Jadi kapasitasnya bisa ditingkatkan ataupun dikurangi. Kalau kita sudah tidak ingin berlangganan, ya tinggal stop layanannya. Measured service artinya penggunaan sumber daya cloud diukur dan dikenakan biaya sesuai pemakaian. Jadi ya berbagai layanan cloud juga itu ada tarifnya ya. Kayak pelayanan apa saja, fitur apa saja, atau misalkan berapa orang yang bisa menggunakan, itu bisa diukur dan ada biayanya. Tapi yang gratis juga banyak. Kemudian model layanannya. Jadi cloud computing sendiri itu eh, terbagi menjadi beberapa model layanan utama. Yang pertama itu Infrastructure as a Service atau IaaS. Jadi ini merupakan penyediaan infrastruktur virtual seperti server, jaringan, penyimpanan. Itu servisnya berupa infrastruktur. Jadi kita bisa mengurangi inilah ya, mengurangi jumlah software yang kita sorry, mengurangi jumlah hardware yang kita miliki. Jadi tidak perlu lagi berbagai konektor, berbagai atau hard disk itu bisa kita kurangi karena sudah ada layanan infrastructure as a service. Kemudian platform as a service ini ya platformnya atau pengembangan aplikasinya. Jadi tidak perlu kita install terlebih dahulu, selama kita modal internet itu sudah bisa kita manfaatkan layanannya. Ini juga sama software as a service, mirip lah ya platform sama softwarenya tanpa perlu instalasi. Oke, ini adalah tiga model layanan utama. Nah, kemudian penerapan cloud computing itu ada beberapa ya, bisa secara publik yang bisa diakses oleh umum, ada yang private yang hanya dibeli oleh satu lembaga atau organisasi, kemudian ada yang kombinasi dari publik dan juga private, dan ada yang khusus komunitas, community cloud. Jadi ada public cloud, private cloud, hybrid cloud, community cloud. Nah, ini manfaat dari cloud computing apa saja? Yang pertama jelas efisiensi biaya. Jadi dengan adanya cloud computing ini kan kita bisa mengalokasikan biaya yang tadinya untuk membeli hardware itu untuk menggunakan bisa dialihkan menggunakan membeli layanan dari cloud. Kemudian skalabilitasnya ya ini bisa diatur seberapa besar kita butuh, kita bisa diukur dengan lebih fleksibel dengan adanya cloud computing. Aksesibilitas, jadi juga dengan adanya cloud computing dan juga terkoneksi ke internet ya banyak orang yang bisa mengakses. Kayak misalkan tidak perlulah kita kirim-kirim data dulu ke orang, apalagi kalau di kantor ya. Kalau kirim-kirim data kan itu juga walaupun tidak sulit, tapi menambah waktu pekerjaan gitu. Jadi kalau kita bisa share aja dan kita kerja langsung bareng di situ, ya itu udah enak lah. Keamanan data juga bisa ada ini ya, biasanya udah include dari layanannya. Jadi udah ada keamanan data yang dipakainya itu apa, seberapa aman, dan kolaborasi lebih mudah. Jadi karena aksesnya mudah, jadi kolaborasi juga menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Sekarang kita akan lihat beberapa contoh dari cloud computing. Nah, ini adalah beberapa website yang menawarkan layanan cloud computing. Yang pertama itu yang dari Indonesia, itu ada Indonesian Cloud. Misalkan kita
cek aja di sini. Ini kita udah bisa belajar apa yang saya jelaskan tadi itu tinggal dicek aja di sini. Perangkat lunak sebagai layanan, produk baru, infrastruktur sebagai layanan. Ini yang tadi ya PIIS, PEES. Nah, ini bisa di sini ya. Eh, Misalkan kita lihat produknya dulu. Ini ada produk compute, ada server, public cloud, auto scaling, container, ada juga storage. Jadi kalau Google Drive itu kan cloud-nya itu berbasis Google Cloud. Jadi mungkin beberapa perusahaan merasa tidak benar-benar aman kalau menggunakan itu saja. Jadi dia bisa membuat atau membeli layanan cloud sendiri. Office Collaboration, ini ada LMS yang berkaitan dengan dunia pendidikan ya, Learning Management System, ada Document Management System, Zimbra Mail, Microsoft 365, Meta Twin, Analytic Platform. Nah, ini juga ada Customer Service Platform. Jadi kalau misalkan kalian punya website dan kalian tahu itu customernya banyak, kalian ingin punya chatbot sendiri itu atau layanan untuk berbasis AI lah untuk melayani customer itu bisa juga menggunakan layanan cloud. Kita coba cek-cek aja beberapa contoh. Nah, ini untuk learning management system. Nah, ini kan ada merupakan platform yang bisa digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk melakukan pelatihan atau training karyawan. Kalau dalam universitas bisa untuk belajar mahasiswa. Nah, ini bisa kalian beli dulu di sini. Nanti bisa kalian atur. Tapi kalau dosen-dosen mungkin udah biasa menggunakan Google ini ya, Google Classroom itu berbasis Google Cloud juga. Nah, tapi kalau ingin punya mandiri satu universitas ya kalian harus beli dulu si universitasnya. Nah, ini contoh chatbot. Nah, selain dari Indonesian Cloud ada juga, nah ini yang salah satu yang terbesar di seluruh dunia ya, ada AWS atau Amazon Web Server kalau saya. Ini di sini bisa kita lihat, ini layanannya di sini ya, ada produknya apa aja. Ini lebih lengkap lagi dibandingkan Indonesian Cloud yang tadi. Kayak Amazon Web Service, ya, AWS. Nah, ini bisa kita lihat tadi ya produknya itu apa aja. Bisa untuk bantuan manajemen finansial, aplikasi bisnis, ada games juga. Kita lihat yang games misalnya. Kemudian kita bisa lihat juga pricing atau harganya nih. Ada yang free, free tier, ada yang pricing calculator, learn about average pricing. Ya, ini aja ya, kita random aja nih, misalnya. Ini udah ada layanan free juga, free trial. Nah, tapi ini sudah ada harganya. Detail ya, jadi ini per image atau apa. Ini kemudian untuk yang game tadi, server game, OS. Ini ada juga yang cukup terkenal nih, IBM. Nah, ini juga sama ya, kalau layanan cloud yang sekarang-sekarang itu udah banyak menawarkan aplikasi AI. Ada juga Alibaba Cloud, dan ini juga yang terkenal ya, Microsoft Azure, dan juga ada Google Cloud. Nah, jadi Google Cloud sendiri kalau kita lihat, ini ada data berbagai layanan cloud computing yang kalian bisa manfaatkan. Nah, ini biasa dipakai oleh perusahaan ataupun jika kalian punya proyek sendiri, kemudian kalian ingin lebih secure, kemudian kalian ingin lebih, walaupun udah banyak, kayak misalkan kalian bikin web itu udah banyak CMS atau Content Management System yang memungkinkan kalian menggunakan berbagai fitur, tapi tentunya akan ada banyak banyak batasan karena biasanya dengan CMS juga
karena itu skala kecil ya kalau misalnya kalian ingin meningkatkan tadi, layanannya atau kapasitasnya itu memang akan terhubung lagi ke layanan cloud. Oke, ini misalnya ya ini kalian bisa pelajari lah, intinya ada Indonesian Cloud, ada Amazon Web Service, Microsoft Azure, Alibaba Cloud, Google Cloud, itu adalah contoh-contoh dari layanan, cloud computing yang tentunya, eee, akan menjadi salah satu, eee, pilihan jika kalian nanti ingin, membuka usaha berbasis digital dan internet. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait pengenalan cloud computing terlebih dahulu ini. Nanti akan ada pemanfaatan terkait cloud computing di berbagai bidang seperti pendidikan, lingkungan, bisnis, dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.